Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin adik-adik sekalian, alhamdulillah baru saja saya pulang dari masjid untuk sholat berjamaah sholat isya. Sekarang kondisinya di luar sedang hujan disertai dengan petir karena saat ini sudah malam hari, maka waktunya orang-orang beristirahat untuk tidur. Kemudian tidur, ya tidur ini ada adab-adabnya sesuai sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita hitung 24 jam sehari semalam, berapa jam kita tidur? Taruhlah kita hitung kita tidur sehari semalam yaitu 8 jam. Berarti sepertiga dari sehari semalam kita gunakan untuk tidur. Jika kita diberi Allah Subhanahu wa taala usia 60 tahun, berarti sepertiganya adalah 20 tahun. Berarti selama 20 tahun kita gunakan untuk tidur. Seandainya kita tidur tidak menggunakan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berarti tidur kita ini tidak bernilai ibadah. Tidur kita ini hanya untuk istirahat saja. Akan tetapi ketika tidur kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, adab dan sunnahnya, maka tidur kita ini akan bernilai ibadah. Betapa ruginya orang yang usianya banyak digunakan untuk tidur tanpa bernilai ibadah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adab sunnah, tentang tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, yang pertama adalah ketika malam hari, maka kita diperintahkan, disunahkan untuk menutup pintu rumah kita, jendela rumah kita dengan bacaan bismillah. Kita tutup. Kemudian ketika maghrib tidak diperkenankan bagi anak-anak masih main-main di luar, ya, segera masuk ke dalam rumah, karena di saat itu dikatakan setan ini sedang berkeliaran. Jadi segera masuk ke dalam rumah atau ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya adalah sebelum kita tidur disunahkan untuk memadamkan api apabila masih menyala. Kemudian dianjurkan untuk bersegera tidur setelah sholat isya apabila tidak ada kegiatan ibadah lainnya. Dianjurkan sebaiknya sebelum tidur ini berkumpul dengan anggota keluarga, kemudian saling membacakan kisah-kisah orang soleh. Ini disunahkan, kisah-kisah sahabat, kisah para nabi, sehingga ahli keluarga kita mendengarkan kisah-kisah tersebut, semoga dapat dijadikan pelajaran, ya. Kemudian di malam hari kita disunahkan untuk memakai celak, ya. Celak itu yang hitam-hitam untuk di mata. Jadi 3 kali sebelah kanan dihitami, 3 kali kemudian sebelah kiri. Ini manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan mata kita. Disunahkan pula sebelum tidur ini memakai siwak. Ya, siwak itu tadi adalah kayu yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan gigi. Ini manfaatnya sangat besar sekali, luar biasa. Pada kesempatan yang lain saya akan menjelaskan tentang siwak.
kita langsung saja praktekkan adab-adab daripada tidur. Pertama yaitu hendaknya kita ada wudhu ya, kita berwudhu terlebih dahulu supaya kondisinya kita dalam keadaan suci. Saya langsung praktekkan tidur ini, disunahkan menggunakan alas ya, dengan menggunakan bantal. Kita langsung praktekkan adab-adab tidur. Pertama, kan kita kibas-kibaskan alas kita ya, dengan membaca sholawat selama 3 kali, agar supaya apa? Apabila ada binatang kecil akan segera pergi, apabila ada makhluk yang lain akan segera pergi. Kita gibaskan selama 3 kali. Setelah itu, setelah diampar, kita siapkan bantal. Kemudian kita praktek ya. Sebelum kita tidur, kita menghisap diri kita. Kita berpikir dalam satu hari ini kita banyak melakukan kebaikan atau keburukan, dan kita niatkan untuk agar lebih baik lagi untuk hari-hari berikutnya. Kemudian ketika kita tidur, kita niatkan untuk bangun sholat malam ya. Orang yang berniat sholat malam, akan tetapi ternyata dia tertidur, tidak terbangun hingga sholat subuh, tidak sempat sholat malam, maka dia akan tetap mendapatkan pahala sholat malam. Namun ini bagi yang sudah terbiasa sholat malam. Kemudian selanjutnya kita sebelum tidur kita membaca Al-Fatihah, kemudian 3 surat, 3 qul, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kita contohkan ya. Ini kita membaca Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq dan An-Nas. Setelah selesai kita isyarat ludah ke mulut kita sebanyak 3 kali, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh kita ya. Ini ini diulangi sebanyak 3 kali ya, sebanyak 3 kali diulangi. Kemudian kita jangan lupa baca ayat kursi. Kemudian kita posisi tidur ya. Posisi tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu kita arah miring ke sebelah kanan ya. Seperti ini posisinya ya, seperti ini, miring ke sebelah kanan ya. Nah, ini tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kaki hendaknya tidak menyelonjor ke arah kiblat. Jangan lupa sebelum tidur membaca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika amin. Di saat kita tidur, hendaknya tetap menjaga aurat walaupun di kamar sendiri ya. Kemudian apabila kita memiliki anak, sudah besar, memiliki anak laki-laki dan perempuan, hendaknya ketika usia 6 tahun sudah dipisah tempat tidurnya. Jika ada benda-benda yang tajam di sekitar kita, maka kita singkirkan seperti gunting, silet, dan lain sebagainya. Dalam tidur kita ada beberapa hal ya yang dilarang. Di antaranya tadi selonjor ke arah kiblat, kemudian tidur dengan posisi tengkurap, itu dilarang. Kemudian kita kalau mimpi, dalam tidur kita termimpi, maka apabila mimpi buruk kita isyarat ke arah kiri, meludah
dengan membaca ta'awud ya. Kemudian kita bangun. Setelah itu kita tidur kembali. Jika mimpi buruk, nah kita baca ta'awud lagi, isyarat ludah sebelah kiri. Apabila kita tidur lagi dan bermimpi buruk, maka kita pindah posisi tidurnya atau tempat tidurnya kita pindah. Bisa jadi ada makhluk yang sedang di situ ya. Kemudian ketika terbangun kita jangan lupa berdoa, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita jangan langsung mengusap wajah kita dengan tangan kita. Nah, bisa jadi tangan ini kemana-mana ya, sehingga mungkin ada najis ataupun memegang sesuatu yang lain. Maka kalau kita mau menggosok wajah kita dengan punggung tangan kita ya, seperti itu. Apabila mimpi buruk, kita jangan cerita-cerita pada siapapun. Kalau mimpi baik, maka boleh cerita kepada orang yang dapat dipercaya. Ketika bangun, kita tidak langsung beranjak bangun, tapi kita sadarkan dulu diri kita. Setelah benar sadar, kemudian kita duduk, kita langsung berwudu, bersiwak. Nah, ini disunahkan juga bersiwak kembali. Setelah itu kita melaksanakan sholat ya. Kalau kita bangun pas jam 3 berarti sholat tahajud. Kalau bangun sebelum subuh berarti kita persiapan untuk sholat subuh. Nah, baik, demikian sedikit pelajaran tentang adab-adab tidur. Semoga kita dapat mengamalkan adab-adab tersebut sehingga tidur kita bernilai ibadah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala panggil kita dalam posisi kita tertidur, maka kita tertidur dalam adab, dalam kebaikan, dalam kondisi suci, sehingga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Demikian belajar kita, penyampaian ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.